Hai guys, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan unboxing ini. Ini adalah in-ear monitor atau biasa disingkat dengan IM. Dan di sini kita akan unboxing IM dari KZ dengan tipe Merga. Ini dia Merga atau Merga, ya terserahlah pengucapannya. Dan ini in-ear monitor ini saya beli di harga nggak nyampe dari 100.000, lebih tepatnya 96.000 karena dapat potongan harga juga dan gratis ongkir dari Shopee. Dan untuk kemasannya kurang lebih seperti ini, polos putih kayak gini aja ya. Di depan kita bisa nengok bentuknya seperti in-ear monitor kebanyakan, dan di sini ada namanya Merga dan detail-detail lainnya. Di sebelah samping sebelah sininya kita dapat detail ya, barcode dan logo-logo lainnya. Dan di sebelah sini tulisannya seperti ini, dan di belakang baru kita dapat spesifikasinya. Spesifikasi dari KZ Merga ini adalah dari tipe plugnya dia tipe 3,5 mm dan pin type nya 0,75 mm. Berarti ini dia bisa dilepas pasang ya, in-ear monitor sama kabelnya. Frekuensinya dari 20 Hz sampai 40.000 Hz atau 40 kHz, dan impedance-nya 33 ohm. Sensitivity-nya di 104 dB per miliwatt at 1 kHz. Jadi impedance-nya agak lumayan tinggi ya, karena dia in-ear monitor yang satu ini dia dual driver. Jadi di dalam satu monitornya ini terdapat dua dynamic driver, yang satu 8 mm, yang satu lagi 10 mm. Oke, langsung aja kita buka. Ini dia in-ear monitornya. Kita dapat 2 biji ya, dan di sini ditutup sama plastik lagi. Ini dia, di baliknya kita dapat kabel. Ini ear tips ya, 2 pasang, dan monitornya satu lagi ini user info. Sepertinya ini warranty card ya, nih warranty card. Oke, udah habis, itu aja. Kita buka dulu untuk ear tipsnya. Ear tipsnya dia dapat 2 pasang lagi, yang satunya lagi udah terpasang, jadi kita dapat 3 pasang. Yang ini tip ini untuk yang besar, yang ini yang kecil, yang sebelahnya lagi ini yang kecil, dan yang ini yang besar, dan yang terpasang adalah yang medium. Dan untuk kabelnya juga kita buka dulu. Ini dia kabelnya, saya pilih yang OFC atau yang tembaga, warna tembaga. Dia panjangnya kurang lebih 1,2 meter atau 120 cm. Kita buka aja. Ini dia, untuk plugnya kita dapat yang siku ya, dan dia juga ada mic-nya. Nih, di lubang mic-nya, kelihatan di lubang mic-nya, di tombolnya. Dan plugnya ini 0,75 ya. Satu lagi, dan terakhir kita akan buka ini ya, in-ear monitornya. Kita lihat lebih detail untuk build quality-nya.
Dan NL-nya ini seperti ini. Dia kalau untuk di luarnya ada tulisan merga, dan untuk di sebelah sini ini yang R ya, kelihatan itu R. Dan dia ada dual dynamic driver, yang satu di bawah ini, yang ini kelihatan, yang satu lagi di atas. Ini nggak bisa lagi fokus lebih dekat lagi. Nah, ini fokus terdekatnya gini, yang di bawah, yang satu lagi di atas. Ini satu dan ini satu lagi. Kalau untuk build quality-nya dia full plastik ya, atau full resin. Dan untuk NL untuk karet yang terpasang, tips yang terpasang, dia yang medium. Kurang lebih seperti ini bentukannya. Dia yang di atas ini yang besar sepertinya 10 mm, yang di bawah 8 mm. Kalau untuk terpasang di kabel kurang lebih seperti ini. Bentar ya. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini dia. Dan untuk kualitas suara yang dihasilkan, mari sama-sama kita simak. Ini untuk rank harga 100.000, apakah worth it atau perlu di skip? Oke, jangan di skip videonya, tonton terus sampai akhir. Oke guys, jadi setelah beberapa hari gue dengerin inner monitor dari KZ Merga ini, yang perlu kita bahas di sini mulai dari desainnya ya. Dia bahan dari inner monitor ini resin, jadi bahan ini transparan, dan dia sepertinya menampilkan isi dari dual dynamic drivernya ya. Dan juga bahannya cukup kuat dan cukup bagus juga, cukup solid lah kalau untuk di bagian bahannya. Kalau untuk di bagian desainnya kurang lebih sama seperti in-ear monitor yang lainnya juga. Dia nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu kecil ya. Jadi di ukuran telinga itu pas, kalau telinga ukuran saya ya. Kalau ukuran saya sih medium. Jadi di telinga saya cukup pas dia. Dan juga kita dapat ear tip 3 biji ya dari paket pembeliannya. Untuk kenyamanan in-ear ini juga cukup nyaman digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nggak terlalu besar, jadi dia nggak bikin telinga kita sakit kalau dipakai lama-lama ya. Lalu selanjutnya kita akan ngebahas soal gimana sih performa in-ear monitor ini. Kalau di bagian drivernya ya, dia cukup mudah untuk di drive ya. Jadi tanpa kalian menggunakan DAC pun dia volume yang dihasilkan juga udah maksimal, meskipun dia 32 ohm ya untuk impedance-nya, yang mana impedance 32 ohm itu cukup sulit untuk di drive pada in-ear monitor biasanya ya. Tapi kalau di in-ear monitor KZ Merga ini dia cukup mudah untuk di drive. Lalu kita masuk ke bagian soundnya. Kita mulai dulu dari untuk bassnya ya. Kalau di in-ear monitor KZ Merga ini dia bassnya kurang kuat atau kurang nendang, jadi bassnya tuh biasa-biasa aja. Cuman untuk detail bassnya ini dapat ya, dan juga dia responnya cepat kalau untuk bassnya ini. Dan selanjutnya kita masuk ke vokal. Kalau vokal untuk di in-ear monitor ini dia nggak terlalu maju, juga nggak terlalu tenggelam, dia sedikit maju. Dan juga untuk bagian vokal seperti huruf S atau huruf T, C, J, pokoknya yang lumayan ada nada-nada tingginya itu dia cukup di boosting ya. Jadi kalau untuk ukuran vokal-vokal seperti tadi itu lumayan kuat, tapi dia nggak terlalu over kali. Terus kita masuk ke bagian treble-nya.
Kalau untuk treble di in-ear monitor satu ini, KZ Merga ini, di bagian treble-nya dia cukup over, tapi nggak bikin sakit telinga. Ya kalau misalnya kalian mendengarkan musik terlalu lama, dia nggak terlalu bikin telinga kita letih atau nggak terlalu nusuk juga. Cuman dia kuat di bagian high-nya. Lalu kita masuk ke bagian teknikalnya, kayak gimana in-ear monitor ini memisahkan antara nada satu ke nada yang lainnya. Karena dia in-ear dual monitor, dual driver, jadi untuk separasinya kayak sepertinya yang saya dengarkan dapat ya. Dia untuk yang bassnya nggak masuk ke high, yang high pun nggak masuk ke bagian low end-nya. Jadi kalau untuk bassnya detail, high-nya juga dapat. Instrumen yang dihasilkan juga cukup jelas antara instrumen satu dan instrumen yang lainnya. Dan yang satunya lagi di bagian soundstage-nya, dia in-ear monitor ini soundstage-nya luas. Jadi yang kiri itu dan sama yang kanan itu sangat-sangat luas, seperti kayak kita menggunakan in-ear monitor atau headset open back ya. Jadi dia soundstage-nya lumayan cukup luas, mengingat juga dia didukung dari dual dynamic driver, sepertinya dual dynamic drivernya itu berpengaruh. Lalu untuk kelemahan dari in-ear monitor ini yang saya dapatkan di bagian low end-nya, dia nggak terlalu nendang ya. Jadi kalau misalnya kalian suka dengar musik yang bassnya over atau kalian itu termasuk orang yang bass head, dia kurang cocok untuk kalian. Dan juga di bagian high-nya cukup di boosting di in-ear monitor ini. Dan juga untuk di in-ear monitor ini dia di bagian high-nya cukup di boosting ya, tapi dia nggak terlalu over juga sih. Dan terakhir guys, kalau menurut saya atau kesimpulan dari video ini, in-ear monitor ini yang saya dapatkan di harga 90 sekian ribuan, nggak nyampe 100 ribu. In-ear monitor ini wajib kalian coba atau layak untuk dipertimbangkan kalau kalian mencari in-ear monitor dual dynamic driver, karena in-ear monitor ini ya menghasilkan suara yang cukup detail, soundstage luas. Hanya saja dia untuk bagian mid high-nya lebih tinggi daripada in-ear yang lainnya. Oke guys, cukup sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.